Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Qad hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu malam hari ini. Barokah orang tua kita masing-masing, amin. Barokah guru kita masing-masing, wabil khusus barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, syafaat baginda Rasulillah, izin dan ridhonya Allah senantiasa Allah limpah dan curahkan buat kita yang hadir kumpul malam hari ini. Dan juga tidak lupa Allah limpah curahkan buat keluarga kita masing-masing, anak turunan kita masing-masing, dan juga buat orang-orang yang cinta kepada kita dan buat orang-orang yang kita cintai. Dan sebab barokah, sebab karomah, sebab syafaat baginda Rasul, sebab izin dan ridhonya Allah, semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Baik selamat dunia maupun selamat akhirat. Amin. Karena berjalan di atas dunia itu sama kayak orang berjalan di atas titian yang rapuh sekali. Betul? Agak lengah sedikit kita bisa jatuh. Kurang hati-hati sedikit kita bisa jungkir balik. Karena apa? Karena Allah sendiri yang mengatakan wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur, dan tidak aku jadikan dunia melainkan hanya sandiwara belaka atau tipu muslihat. Makanya perlu berhati, nggak cukup sekali hatinya ya, harus hati-hati, karena di dalam hati ada hati. Makanya kalimatnya dua kali, hati-hati di jalan, hati-hati bertindak, hati-hati berucap, hati-hati berbuat. Semua harus hati-hati. Maka karena kita ini adalah makhluk yang sering salah, sering lupa, makanya kita butuh sekali bimbingan Allah lewat para alim ulama, lewat guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kalau tidak ada bimbingan, siapa yang mau ngasih tahu kita ini keliru dan salah? Betul apa enggak? Kalau tidak ada ustadz, tidak ada para kiai, tidak ada imam-imam manaqib, lalu siapa lagi yang menegur kita kalau kita keliru? Makanya beruntung. Saya dan jamaah ini beruntung diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, ya, majelis-majelis apa saja kamu datang, di situ memperoleh peringatan, ya. Kalau kita keliru, kita diingatkan, jangan seperti itu. Kalau kita umpamanya benar, kita diberikan motivasi, teruslah untuk melangkah maju ke depan. Alhamdulillah. Karena ulama diibaratkan tuh bagaikan lampu. Nah, berjalan di dalam hidup itu penuh dengan kegelapan. Mana buktinya jalan hidup itu gelap?
tidak ada satu orang pun yang tahu besok akan terjadi apa di dalam hidupnya. Benar apa enggak? Tidak ada yang pernah tahu besok terjadi apa di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya. Semua itu gelap, maka kita butuh penerang buat kita berjalan di atas titian yang rapuh, penuh dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Pun jangan lalai untuk selalu ingat kepada Alhamdulillah. Karena memang harus kita berpegang teguh kepada tali Allah. Biar apa? Biar di dalam perjalanan ini tidak muncul yang namanya iri, tidak muncul yang namanya dengki, ya, tidak muncul yang namanya sombong, tidak muncul besar kepala. Kenapa? Karena kita memperoleh peringatan dari siapa? Dari guru-guru kita. Wabil khusus dari guru besar kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hendaknya selalu sadar lan waspada. Jangan sampai kita lupa diri. Kalau sudah lupa diri, nanti kita tidak hati-hati. Kalau sudah tidak hati-hati, nanti sembrono. Bener kagak itu? Kalau sudah sembrono, nanti keliru. Kalau sudah keliru, nyesel di kemudian hari. Na'udhu. Makanya kan lebih baik berpikir sebelum berbuat. Betul apa enggak? Daripada berbuat dulu baru mikir, itu namanya terlambat. Udah berbuat baru mikir, oh tadi nggak begitu tuh. Udah kadong. Udah terlanjur. Oleh karena itu saudaraku, tidak putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau selalu berikan kesempatan kepada kami. Malam Sabtu pengajian, malam Minggu pengajian, malam Senin ada rutinan. Betul nggak itu? Malam Selasa ada rutinan, malam Rabu ada. Jadi imam-imam manhaj itu ada di mana-mana. Malam Kamis ada, malam Jumat ada. Terus aja berputar. Karena apa? Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Tidak dibiarkan kita berjalan dalam kegelapan. Kita diberikan satu buah pegangan cahaya untuk menemani dalam perjalanan. Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau jalan di dalam cahaya yang gelap gulita tanpa ada setitik cahaya, ya, berjalan di tempat yang gelap gulita, nggak ada cahaya, kira-kira banyak celakanya apa banyak benernya itu? Banyak celakanya, apalagi penuh dengan tipuan-tipuan. Ada lubang-lubang yang dalam, ya, ada kerikil-kerikil yang tajam, macem-macem itu. Tapi kalau kita memegang cahaya, setidak-tidaknya bisa menghindari lebih sedikit. Betul apa enggak? Jadi kalaulah ada kecelakaan, tidak terlalu celaka. Kalaulah ada kekeliruan, tidak terlalu keliru. Kalaulah jatuh, tidak terlalu dalam. Kenapa? Cepat ingat. Pas saat salah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, akhirnya balik lagi. Alhamdulillah. Saat keliru, minallah ilallah. Iya, saya mah makhluk yang tidak punya daya upaya. Datang dari Allah, kembalikan kepada Allah, akhirnya balik lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba kalau di jalan yang gelap, kecebur tiba-tiba, hendak kemana mencari pinggirnya? Bener gak itu? Akhirnya merambat kanan, merambat kiri, makin dalam, dia tambah tenggelam di dalam permainan sampai akhirnya sudah tidak percaya lagi ke Tuhan. Nah, saking dalamnya terjerembab di dalam kubangan lumpur yang hitam, yang tidak ada cahaya, suasananya gelap gulita, hening, senyap, tanpa ada suara. Orang kalau sudah makin tambah tenggelam, makin sulit dia mencari jalan keluarnya. Akhirnya dia tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu ajal menjemputnya. Bener begitu? Banyak orang kayak gitu, ngaji udah ogah,
Iya, kerja udah ogah, bergaul udah ogah, apa dia bilang udah masa menghidup begini ya tinggal nunggu mati. Bener apa enggak? Tidak, kepada jamaah manakib semangat masih membara, keyakinan ada di dalam dada, istiqomah ada dalam kegiatan sehari-hari. Apa yang jamaah katakan? Hari ini berada dalam kesulitan, hari ini berada dalam penderitaan, gelap gulita, tidak ada saudara, tidak ada family, tidak ada teman dan sahabat. Tapi satu keyakinanku kepada Tuhan, Allah akan menolong kita, Allah akan membela kita, Allah akan memberikan jalan yang benderang-benderang bagi kita. Itu keyakinan jamaah manakib. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kalimat putus asa. Biarpun kami terjerembab di dalam jurang kehancuran sekalipun, jurang kebangkrutan sekalipun, tahap demi tahap dia coba merangkak untuk bangkit kembali bersama dengan kuasanya Allah. Betul apa enggak? Maka katanya baginda Nabi, manjadawat jad, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Betul? Jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan menyerah dengan permainan hidup ini. Jalanilah, kalau kata guru kita, nikmatilah hidup ini, syukurilah hidup ini, karena hari esok tidak sama dengan hari ini. Betul apa betul? Hari esok sedang menunggu kita jamaah. Benar? Hari esok sedang menanti kita. Minggu depan sedang menunggu kita dengan senyum kebahagiaan, dengan wajah yang penuh dengan kecerahan, dengan hati yang gembira. Betul apa enggak? Bersama dengan kuasanya Allah. Jangan berjalan sendiri, selain memegang cahaya, berpegang juga kepada talinya. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Betul apa enggak? Jadi oleh karena itu, buatmu wahai saudaraku jamaah dzikir manakib, mari bersama-sama tetap kita berzikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah, munajat memohon kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah bagian skenario dari Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Jalani dan nikmatilah hidup ini. Hilangkan keluh kesah di dalam hati. Betul apa enggak? Jangan kau katakan keluh dan kesah dengan hidup ini, karena hidup tidak terulang dua kali. Hidup ini cuma satu kali. Tahukah engkau wahai saudaraku, di balik perjalanan hidup ini ada hikmah yang sangat luar jika kita mau mencari, jika kita mau mengerti. Banyak pembelajaran dari Allah yang langsung menusuk ke dalam rasamu. Bagaimana engkau merasakan laparnya perutmu, bagaimana engkau merasakan hausnya dahagamu, bagaimana engkau merasakan hinaan dan cacian yang masuk telinga kanan dan kirimu. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga dari Allah untuk kita semuanya. Betul apa enggak? Maka dengan pelajaran itu engkau akan menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Engkau menjadi orang yang lebih mengerti lagi. Engkau menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Alhamdulillah. Karena tujuan hidup itu adalah kedekatan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Apalah artinya kekayaan ada di dalam genggaman, pekerjaan kamu berada di atas tertinggi, harta berlimpah ruah, namun Tuhan jauh dari kehidupannya. Betul apa betul? Karena berduyun-duyun orang melakukan berbagai macam ritual ibadah, tujuannya adalah satu, mendekatkan diri kepada, betul apa enggak? Dan lebih dekatnya untuk sampai kepada Allah melalui satu buah perjalanan yang sulit dan sukar.
bukan perjalanan yang indah seperti kita berwisata. Benar apa enggak? Lewat kesulitan engkau tambah mendekat kepadanya. Lewat sakit engkau tambah mendekat kepadanya. Lewat caci maki engkau tambah mendekat kepadanya. Karena di saat engkau tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, engkau dan aku baru sadar, oh iya, yang kaya adalah, yang punya adalah, yang kuasa adalah. Tapi di saat harta ada dalam genggaman kita, pangkat jabatan ada di dalam titel kita, terkadang kita lupa kepada yang memberinya. Benar gak itu? Terkadang kita nggak sadar itu adalah karunia rizki darinya. Kita merasa itu milik kita, hasil jerih payah kita, itu adalah hasil daripada pekerjaan kita. Kita lupa kepada Allah, itulah yang membuat tambah jauh kepada na'udhu summa na'udhu. Betul apa enggak jawab? Tapi kalau lagi bokeh, itu deket banget sama Allah itu. Bener gak gitu ya? Kayaknya tiap hari cuman, ya Allah. Cuman beda nadanya loh ya. Ya Allah, orang banyak duit, ya Allahnya tuh semangat. Ya Allah, pasnya tebel. Orang gak punya duit, tipis. Ya Allah. Dan madari sukunnya panjang gitu, ujungnya tuh panjang gitu ya. Ya Allah, itu bukan busuk, merintih. Betul apa betul? Ya kan kita ngalamin semua. Kalian kan bukan mentertawakan orang lain, mentertawakan diri sendiri kan? Betul apa betul itu? Kita ini sedang mentertawakan diri sendiri. Kenapa? Karena kita penonton dari apa yang terjadi. Betul apa enggak? Makanya kan kalau guru kita menjalankan tauhid kan, keluarlah diri dari diri biar kamu bisa menyaksikan diriku tuh lucu. Lucu kita ini kadang-kadang. Kerja saban hari kantong gosong. Lucu lah kayak itu. Pokoknya apa gini garap pekerjaan. Ada panggilan ini, jadi panggilan itu. Tadi mau siang, mau sore, mau malam. Marah. Tetap marah. Kadang-kadang kita keluar dari diri kita, lihat diri kita, lucu kita ini sebenarnya ya. Wah ya selangit. Kalau udah rencana, udah miliaran rencananya. Kalau ngobrol, udah ratusan miliar. Tanya, ada apaan? Kantongnya diisinya horak. Luar. Ini hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati aja udah. Sandiwara lakon kita ini luar. Wah, ada yang teriak-teriak tentang Tuhan, nggak ada yang tahu tentang Tuhan, bener nggak tahu Tuhan. Lucu banget itu. Lucu, teriak-teriak selamat, dia lagi belum selamat. Ayo bareng-bareng kita menuju keselamatan. Lu aja agak selamat. Betul apa betul ya lo? Lucu apa enggak ya lo? Ini hidup, makanya kalau kita kembali kepada Allah, kita mampu berdamai dengan gak bermusuhan dengan takdir, gak bermusuhan dengan keadaan. Benar apa enggak? Dicaci orang gak marah, dia malah ketawa. Betul nggak itu? Kenapa? Karena dia lihat, jangan lagi orang, saya aja benci diri saya sendiri. Luar. Maka oleh karena itu jamaah, bersyukur ke Allah masih diberikan kesempatan buat ibadah, zikir kepada Allah lewat zikir dan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani.